Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bupati Kabupaten Gorontalo yang saya hormati, para pemirsa, sahabat Dukcapil, peserta webinar, para netizen, warganet, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo. Salam baku dapat dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat. Sik-asik-asik. Asik sekali. Pemirsa, dokumen kependudukan adalah sebuah keniscayaan untuk dimiliki oleh seluruh warga negara yang hidup di Republik ini, termasuk kita, warga masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Gorontalo. Ketika rakyat telah memiliki administrasi kependudukan, maka negara dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak-hak sipil rakyat. Dan dengan dimilikinya dokumen Adminduk, baik itu KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak, akta perkawinan, akta perceraian, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, bahkan sampai dengan akta kematian, maka masyarakat akan bisa mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan peristiwa-peristiwa hukum lainnya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dokumen administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik, serta untuk menindaklanjuti arahan, perintah dan program dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di bawah komando Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SH.MH, salam hormat untuk beliau. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo melaksanakan program Dukcapil Menyapa Masyarakat. Program ini akan tayang setiap hari Senin pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting dan akan disiarkan secara langsung atau live streaming pada akun media sosial baik Facebook, Instagram, YouTube, Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, dan juga akan di live streaming pada fanpage FB akun MTSN Mukhtar Taufik Saleh Nuna. Pemirsa, episode pertama DMM kali ini kita akan membedah tentang standar pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yang meliputi produk pelayanan, kemudian apa saja persyaratan untuk mendapatkan sebuah produk pelayanan, kemudian bagaimana prosedur, mekanisme, dan sistem dalam mendapatkan pelayanan, berapa waktu yang dibutuhkan, dan berapa duit yang harus dikeluarkan untuk satu jenis layanan. Dan apabila ada keluhan tentang layanan, bagaimana cara pengaduan, saran, dan konsultasi terhadap layanan yang diberikan, dan tentu ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan publik. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam webinar kali ini, disilakan untuk mengajukan pertanyaan, saran, konsultasi, aduan, maupun laporan. Apakah masih terjadi pungutan liar atau sistem percaloan dalam pelayanan dokumen Adminduk yang kami lakukan. Pemirsa dapat menggunakan layanan chat pada Zoom Meeting atau dapat menggunakan hand raise agar kami bisa mengaktifkan mikrofon. Dan juga bisa memberikan komentar melalui Facebook, Instagram, maupun YouTube Disdukcapil Kabupaten Gorontalo atau fanpage FB MTSN. Saat ini sudah terdata jumlah partisipan yang mengikuti Zoom sebanyak 45 partisipan di Zoom, kemudian yang secara live di Facebook ada 17 dan sudah beberapa kali dibagikan dalam grup-grup yang ada. Demikian pula di Instagram dan juga di YouTube Disdukcapil Kabupaten Gorontalo.
Sahabat Dukcapil, untuk membuka seluruh episode DMM Kabupaten Gorontalo, hadir bersama kita hari ini secara virtual pelaksana tugas Bupati Kabupaten Gorontalo. Saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Andus Haji Mitran Guna. Dan pada kesempatan ini kami mohon perkenan beliau untuk dapat memberikan sambutan, sekaligus membagikan pengalaman, mengingat beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bolang Mongondo, ya Pak. Ya, insya Allah juga sekaligus dimohonkan perkenan beliau untuk bisa membuka secara keseluruhan episode Dukcapil Menyapa Masyarakat. Pada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, dalam rangka pelaksanaan Dukcapil Menyapa Masyarakat, tentunya acara ini sangat bermanfaat dan diharapkan kepada para pemirsa untuk dapat memaksimalkan acara ini untuk dapat mengkomunikasikan kendala-kendala atau bagaimana pelayanan di dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pemirsa itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa acara ini, acara Dukcapil Menyapa Masyarakat ini bukan baru kali ini dilaksanakan, tentunya dengan penyiapan dan penyediaan ruangan untuk Dukcapil Menyapa Masyarakat melalui media ini diharapkan masukan-masukan dari para pemirsa terkait dengan pengurusan dokumen kependudukan, termasuk bagaimana pelayanannya, bagaimana penyelesaian-penyelesaian bila mana di dalam permintaan pelayanan itu ditemukan kendala-kendala sehingga dapat dicarikan solusinya. Para pemirsa yang saya hormati, kita menyadari bahwa dokumen kependudukan masyarakat itu pada umumnya masih banyak yang belum melengkapi. Konsekuensi dari belum dilengkapinya dokumen kependudukan ini tentunya akan berpengaruh dan menghambat bila mana ada urusan-urusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri yang mempersyaratkan kelengkapan dokumen kependudukan, maka insya Allah melalui momen ini, melalui sambung rasa komunikasi lewat acara Dukcapil Menyapa Masyarakat, insya Allah ini dapat dikomunikasikan, karena hanya dengan melakukan komunikasi akan terjadi pemahaman bersama. Kapan tidak terbangun komunikasi, tentunya kita akan punya penafsiran yang berbeda. Makanya melalui momen ini, melalui media ini, saya selaku penjabat sementara Bupati Gorontalo sangat mengapresiasi pelaksanaan acara Dukcapil Menyapa Masyarakat ini, karena melalui media inilah diharapkan membawa angin segar terutama di dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemirsa, dalam rangka pelayanan dokumentasi kependudukan sebagaimana yang sudah diuraikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Akhir kata, sekali lagi, saya berharap kepada para pemirsa untuk memanfaatkan secara maksimal acara Dukcapil Menyapa Masyarakat ini dengan durasi yang terbatas, tetapi insya Allah dengan dimanfaatkan secara baik, insya Allah output yang kita hasilkan dari acara Dukcapil Menyapa Masyarakat ini dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat pemirsa dalam kaitan pemenuhan pelayanan dokumentasi atau dokumen kependudukan bagi masyarakat pemirsa tersebut.
Itulah yang menjadi harapan saya. Sekali lagi, terima kasih atas atensi dan perhatian dari para pemirsa terhadap acara Dukcapil Menyapa Masyarakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bupati Kabupaten Pak Bupati untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mereka segera memiliki yang namanya dokumen administrasi kependudukan, sehingga program kita ada administrasi kependudukan baik lagi dan Kabupaten Gorontalo tuntas kepemilikan administrasi kependudukan. Dan kalau jargon pusat adalah salam bisa, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Bupati Kabupaten Gorontalo. Kita berikan aplaus dulu untuk Bupati Kabupaten Gorontalo. Kembali lagi bersama kami dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat. Asik. Asik sekali. Baik pemirsa, hari ini saya ditemani oleh teman-teman teknis yang nantinya akan membantu menjawab pertanyaan, keluhan, maupun mencatat saran dan aduan netizen sekalian. Mereka adalah para pejabat lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Siapa saja mereka? Ini dia profil mereka. Bapak Ibu netizen yang kami hormati, dalam melaksanakan pelayanan dokumen Adminduk kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo, seluruh aparatur yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo ini memiliki integritas dan komitmen yang kuat memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan bisa menjadi pasti bahagia. Dan bagaimana moto komitmen dari aparatur yang ada di lingkungan Dukcapil Kabupaten Gorontalo, kita lihat bersama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo menyatakan siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semangat pagi! Pagi semangat luar biasa. Semangat pagi! Pagi semangat luar biasa. Siapa kita? Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Apa moto kita? Masih bahagia. Profesional, akurat, satu, dan berimbang. Apa komitmen kita? Memenuhi surat gratifikasi stop calon. Apa janji kita? 30 Mei selesai. Siap! Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo ini memberikan 18 jenis produk layanan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. 18 jenis layanan itu adalah, yang pertama adalah pembuatan kartu keluarga. Yang kedua, pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik. Yang ketiga, pemberian kartu identitas anak. Kemudian pemberian kartu surat keterangan pindah
atau SKPWNI, kemudian penerbitan dan pemberian kutipan akta kelahiran, kemudian pencetakan dan penerbitan kutipan akta kematian, pencetakan dan penerbitan akta perkawinan, yang ke-8 pencetakan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan, yang ke-9 pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian, yang ke-10 adalah pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian, yang ke-11 pencatatan akta pengangkatan anak, 12 pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak, kemudian yang ke-13 adalah pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak, yang ke-14 pencatatan perubahan nama, yang ke-15 pembetulan akta pencatatan sipil, yang ke-16 adalah pencatatan perubahan status kewarganegaraan, yang ke-17 ada legalisasi dokumen kependudukan, dan yang ke-18 adalah permintaan data penduduk. Dan untuk saat ini ada 7 jenis layanan kami yang seringkali diminta oleh masyarakat dan sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Yang 7 jenis layanan itulah yang akan kita bedah pada kesempatan episode pertama Dukcapil Menyapa Masyarakat. Yang pertama adalah penerbitan kartu keluarga. Kartu keluarga ini yang menjadi persyaratannya adalah yang pertama buku nikah atau kutipan akta perkawinan ataupun kutipan akta perceraian. Yang kedua adalah surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah surat keterangan pindah dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah. Yang keempat adalah surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk yang rentan administrasi kependudukan. Yang berikutnya adalah petikan keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing, atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. Yang berikutnya adalah penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, izin tinggal tetap, kemudian buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain. Dan berikutnya adalah surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah penerbitan kartu keluarga karena perubahan data harus kemudian KK lama dan surat keterangan bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Yang berikutnya adalah penerbitan kartu keluarga karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah surat keterangan hilang dari kepolisian atau kartu keluarga yang rusak. Kemudian yang kedua adalah KTP elektronik. Kemudian penerbitan kartu keluarga karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak. Kemudian yang kedua, kartu izin tinggal tetap. Yang berikutnya adalah KTP elektronik. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah perubahan kartu keluarga karena penambahan anggota. Bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang KK WNI atau orang asing, yang pertama persyaratannya adalah KK lama atau KK yang ditumpangi, kemudian mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh kepala keluarga, serta ditandatangani dan dicap oleh lurah atau kepala desa. Kemudian fotokopi paspor, fotokopi izin tinggal tetap, kemudian surat keterangan lapor dari lurah atau kepala desa. Yang ketiga, perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi WNI dan orang asing. Persyaratannya yang pertama adalah KK lama, yang kedua fotokopi kutipan akta kematian, yang ketiga adalah surat keterangan pindah bagi penduduk WNI dan WNA yang pindah dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan orang asing. Persyaratan yang pertama adalah
surat keterangan hilang dari kepala desa lurah dan kopi KK yang lama. Yang kedua adalah KK yang rusak. Yang ketiga fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga. Yang keempat adalah fotokopi dokumen keimigrasian bagi orang asing. Bapak Ibu sekalian, bagaimana standar, mekanisme, dan prosedur? Ada dua cara Bapak Ibu bisa melakukan penerbitan KK, yaitu secara offline, yang kedua adalah secara online. Secara offline saat ini kami masih belum melayani, oleh karena dalam rangka untuk pencegahan penularan COVID-19. Sehingga untuk pelayanan kartu keluarga itu dilaksanakan dalam jaringan atau secara online. Prosedurnya adalah pertama, pemohon mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh kepala keluarga serta ditandatangani dicap oleh kepala desa atau lurah. Yang kedua, diajukan secara online melalui website dengan alamat www.disdukcapil-gorontalo-cap.online atau melalui aplikasi Android lain Disdukcapil oleh masyarakat yang mengajukan atau melalui kasih pemerintahan atau petugas register yang ada di masing-masing desa. Kemudian petugas operator akan menerima dan memverifikasi berkas yang sudah diserahkan, diajukan oleh pemohon, kemudian operator akan mengajukan dokumen untuk diverifikasi oleh pejabat pengawas. Selanjutnya pejabat pengawas akan mengajukan dokumen untuk disertifikasi oleh pejabat administrator dan atau mengembalikan kepada operator untuk diperbaiki. Kemudian yang berikutnya pejabat administrator mengajukan kepada kepala dinas untuk ditandatangani secara elektronik dan atau mengembalikan kepada pengawas untuk diperbaiki. Yang berikutnya kepala dinas menandatangani adminduk dan mengembalikan kepada pejabat administrator untuk diperbaiki. Kemudian kepala dinas menandatangani dokumen adminduk dan mengembalikan kepada. Yang berikut adalah dokumen adminduk dikirimkan kepada pemohon dan atau kasih pemerintahan petugas register dalam bentuk PDF melalui email pemohon, dan tahapan terakhirnya adalah pemohon mencetak dokumen adminduk di atas kertas HVS ukuran A4 berat 80 gram. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan penerbitan kartu keluarga ini adalah 15 menit. Kemudian biaya dalam mendapatkan produk kartu keluarga adalah sejumlah 0 rupiah atau secara gratis. Nah, bagaimana penanganan aduan, saran, dan masukan? Yang pertama adalah bisa diajukan melalui kotak saran. Yang kedua melalui whistleblowing system pada website online Disdukcapil Kabupaten Gorontalo. Kemudian juga kami menyiapkan email khusus untuk aduan, yaitu disdukcapil@aduan.com atau melalui telepon 0852 42 765 757. Juga bisa melalui WA atau Telegram di 0852 2966 8166. Kemudian juga diharapkan Bapak Ibu dapat mengisi survei kepuasan masyarakat secara manual, digital, dan secara online. Itu adalah delivery service untuk produk kartu keluarga. Yang berikut kita akan berbicara mengenai KTP elektronik. Untuk mendapatkan KTP elektronik, persyaratannya adalah yang pertama, penerbitan KTPL bagi penduduk WNI itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin atau sudah kawin. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga. Kemudian penerbitan KTP elektronik baru bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Kemudian
kartu keluarga, dokumen perjalanan, dan kartu izin tinggal tetap. Yang ketiga, penerbitan KTP elektronik karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi persyaratan. Yang pertama, surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten Kota atau PT Disdukcapil Kabupaten Kota daerah asal. Yang kedua adalah kartu keluarga. Kemudian persyaratan untuk mendapatkan penerbitan KTP elektronik karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kartu keluarga. Yang kelima, penerbitan KTP elektronik karena pindah datang bagi penduduk asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah. Yang keenam, penerbitan KTP elektronik karena perubahan data bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, kartu keluarga, kemudian KTP elektronik lama, kartu izin tinggal tetap, dan surat keterangan bukti perubahan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting. Yang ketujuh, penerbitan KTP elektronik karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, kartu keluarga, kedua KTP elektronik lama, kemudian dokumen perjalanan, dan kartu izin tinggal tetap. Yang kedelapan, penerbitan KTP elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI atau orang asing harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, surat keterangan hilang dari kepolisian. Yang kedua, KTP-L yang rusak. Kemudian yang ketiga, kartu keluarga. Yang keempat, dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan. Yang kelima, kartu izin tinggal tetap. Ya, itu adalah persyaratan untuk KTP elektronik. Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedurnya? Sama. KTP elektronik ini karena hanya bisa dicetak di Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, maka pengajuannya bisa secara online, tetapi untuk pencetakannya itu dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Mekanismenya adalah pertama, pemohon membawa surat keterangan sudah melaksanakan perekaman dan fotokopi KK terbaru ke Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Kemudian petugas operator akan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon. Kemudian petugas operator akan mencetak KTP elektronik. Kemudian pemohon akan menerima KTP elektronik. Dan jangka waktu pelayanan ini adalah 15 menit. Biayanya itu adalah gratis atau tidak dipungut biaya. Kemudian penanganan pengaduan, saran, dan masukan sama seperti halnya untuk produk kartu keluarga. Yang berikut adalah penerbitan kartu identitas anak. Persyaratannya yang pertama, KIA diberikan kepada penduduk warga negara Indonesia dan anak dari orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, berusia 0 sampai dengan 17 tahun, kurang 1 hari, dan belum pernah kawin atau menikah. Yang kedua, fotokopi kutipan akta kelahiran. Yang ketiga, fotokopi KK terbaru. Yang keempat, fotokopi izin tinggal tetap bagi anak orang asing. Kemudian yang penting adalah pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia di atas 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari. Artinya bahwa yang 0 sampai dengan 5 tahun itu tidak membutuhkan pas foto. Kemudian sistem, mekanisme, dan prosedurnya adalah pencetakan kartu identitas anak ini juga hanya bisa dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, sehingga pemohon itu datang langsung ke Disdukcapil Kabupaten Gorontalo. Boleh permohonannya diajukan secara online dan nanti dicetak di Disdukcapil Kabupaten Gorontalo. Saat ini kami juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo serta Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo dalam rangka untuk bagaimana seluruh anak-anak sekolah ini bisa memiliki kartu identitas anak. Program ini yang kami sebut dengan
Saskia. Setiap anak sekolah punya kartu identitas anak. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Persyaratan yang pertama adalah perpindahan WNI dalam satu desa kelurahan, antar desa kelurahan dalam satu kecamatan. Yang harus dilengkapi adalah fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi KTP elektronik. Kalau perpindahan warga negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, maka ini membutuhkan surat pengantar keterangan pindah dari kepala desa atau lurah, kemudian fotokopi KK, kemudian fotokopi KTP elektronik. Perpindahan WNI antar kabupaten kota dalam satu provinsi dan atau luar provinsi, persyaratan yang dibutuhkan adalah surat pengantar keterangan pindah dari kepala desa atau lurah, kemudian fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP elektronik. Sistem mekanisme dan prosedur ini yang pertama pemohon membawa persyaratan lengkap ke kantor desa atau kelurahan, kemudian petugas desa kelurahan melakukan verifikasi perpindahan penduduk dalam satu desa, kemudian kepala desa lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah. Surat keterangan pindah ini digunakan sebagai dasar penerbitan kartu keluarga dengan alamat yang baru. Dan kartu keluarga dengan alamat yang baru digunakan sebagai dasar untuk penerbitan KTP elektronik. Perpindahan WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten, ini prosedurnya sama seperti Bapak Ibu. Yang berikut adalah pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran. Persyaratannya yang pertama adalah mengisi formulir permohonan. Yang kedua, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau surat keterangan lahir dari kepala desa atau lurah. Kemudian fotokopi kutipan akta perkawinan atau buku nikah dari orang tua. Kemudian fotokopi KTP elektronik kedua orang tua. Fotokopi KTP elektronik pemohon akta jika telah berumur 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin. Kemudian yang berikut adalah fotokopi KK orang tua. Kemudian fotokopi KTP elektronik dua orang saksi. Kemudian fotokopi ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah. Yang berikut adalah apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan fotokopi kutipan akta kematian. Kemudian surat keterangan kematian apabila yang meninggal tidak ada dalam database atau dalam kartu keluarga. Yang berikut adalah pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000. Persyaratan pencatatan kelahiran orang asing, ini mengisi formulir, kemudian surat keterangan lahir sama, fotokopi kutipan akta perkawinan, fotokopi KTP elektronik, ijazah terakhir, kemudian juga akta kematian, dan surat kuasa apabila diajukan oleh orang lain. Persyaratan pencatatan kelahiran yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, maka persyaratannya adalah yang pertama mengisi formulir permohonan, kemudian surat keterangan lahir dari dokter atau bidan atau kepala desa, fotokopi KK atau KTPL bagi yang menemukan anak tersebut, berita acara pemeriksaan dari kepolisian, kemudian fotokopi KTP elektronik dua orang saksi, fotokopi ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah, dan apabila pemohon diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000. Kemudian persyaratan pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada sampai dengan poin G. Nah, untuk sistem mekanisme dan prosedur ini dilaksanakan secara online. Jadi diajukan melalui website online maupun melalui aplikasi Android Line di Dukcapil. Waktu pelayanan ini 15 menit dengan biaya 0 atau gratis. Dan untuk penanganan pengaduan sama seperti yang sebelumnya. Layanan yang berikutnya adalah pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian. Persyaratan pencatatan untuk bagi warga negara Indonesia yang pertama adalah surat kematian atau visum dari dokter, petugas kesehatan, surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah. Kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP elektronik yang meninggal,
akta kelahiran yang meninggal, dan fotokopi KTP elektronik 2 orang saksi. Kemudian untuk warga negara asing ini ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Sistem mekanisme dan prosedurnya juga sama secara online diajukan oleh pemohon itu sendiri atau bisa meminta bantuan kepada kasih pemerintahan atau petugas register yang ada di masing-masing desa. Biayanya juga adalah Rp0 dengan waktu layanan itu 15 menit. Yang ketujuh, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan. Persyaratannya yang pertama adalah surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pas foto suami istri berwarna, kemudian kartu keluarga, yang keempat KTP elektronik, yang kelima bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya, atau bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian. Kemudian ada persyaratan untuk WNI yang menikah di luar negeri, dan juga ada warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri. Sistem mekanisme dan prosedur untuk akta perkawinan ini juga secara online, diajukan melalui website online atau melalui aplikasi Android lain di Dukcapil. Tarif biayanya juga ini Rp0. Kemudian penanganan pengaduan, saran dan masukan juga sama seperti tadi. Nah, itulah 7 layanan utama dokumen adminduk yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bagi Bapak Ibu, terutama para petugas register, kasih pemerintahan yang mungkin masih kurang memahami tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan produk layanan dari Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan ini kami buka sesi pertanyaan, diskusi, bisa langsung hand raise atau mencatatkan dalam chat dan juga dalam komentar di akun medsos. Saat ini yang masih bergabung dengan kami di Zoom ini berapa? Ada 32 orang. Di Facebook juga sementara dibagikan. Silakan yang ingin bertanya. Para kepala-kepala bidang teknis juga sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, ada Pak Teguh Budi Santoso, Kabid Capil. Kemudian juga ada Pak Karming Imran, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan juga para pejabat eselon 4. Ada Pak Haji Yudi Syahrain untuk identitas penduduk, ada juga Ibu Teti Katili untuk staf WNI, ada Ibu Ade untuk perkawinan, dan juga ada Ibu Ati untuk akta kelahiran. Disilakan mungkin. Ingin bertanya? Ada Pak. Ya, ini Nanang, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi mengenai di poin 8 Pak tentang akta pencatatan dan pembatalan akta perkawinan Pak. Sudah berapa bulan kemarin ada terjadinya di desa kami Pak mengenai perkawinan. Karena kami tahu sebenarnya Pak yang pihak perempuan itu wajib 17 tahun sehingga kemarin ada perkawinan. Bukan berarti pembatalan, tapi buku nikahnya tidak ada Pak, karena adanya regulasi baru yang turun yang kami tidak tahu persis di desa Pak, mengenai yang perempuan yang calon mempelai.
Dibuka maskernya supaya jelas suaranya. Nah, ganteng. Ganteng Pak ya. Iya Pak. Dari Pak Liston. Oh, Pak Liston. Tutup poin aja. Bapak. Iya. Saya hanya terkait dengan itu Pak. Terkait akta kematian. Di akta kematian tersebut masih ada barcode-nya itu Pak, tidak Dibuka maskernya supaya jelas suaranya. ya. Nah, Ya. Ganteng Pak. Di barcode-nya itu Pak tidak kelihatan jelas. Sehingga pihak perbankan maupun pihak layanan asuransi untuk yang menggunakan akta kematian itu Pak, mereka tidak dapat membuka secara full akta kematian itu karena barcode-nya hanya terlihat kecil. Seperti itu Pak. Makasih. Dari Pak Liston ada kira-kira pertanyaan? Saya ambil bukti dulu. Ada lagi Pak? Demikian Pak, saya rasa cukup itu pertanyaan kami Pak. Ada Pak. Halo, ada Pak. Halo. Ya. Silakan menyebutkan nama Pak, dari desa mana? Iya. Ya, nama saya Nanang Ermangilo dari Desa Langgula. Kembali lagi Pak, ingin bertanya mengenai tentang KTP elektronik Pak. Di kami itu ada berapa pindahan Pak kemarin, bahwa maksud kami dari petugas desa itu Pak, ada sinkronnya dengan petugas operator kecamatan, penanggung jawab kecamatan, sinkron dengan operator KTP elektronik Pak. Karena kendalanya kami, ketika kami upload pembaharuan KK pindahan dari provinsi lain Pak, masih upload lagi permohonan KTP. Sehingga ini yang jadi kendala kami di operator. Jujur Pak, di desa saya itu memang sulit Pak jaringan. Sampai hari ini saya masih pakai sistem WiFi, sistem voucher Pak. Dan saya bisa jujur, di pemohon yang bersangkutan di desa saya itu, mereka memberikan uang jasa 10.000 Pak untuk beli voucher. Ini kendalanya saya, sedangkan voucher itu 5.000 itu tidak cukup Pak. Nah, ini menjadi kendala kami di petugas regis. Sehingga untuk pelayanan tentang dokumen masyarakat itu agak sulit Pak. Kalau boleh, kemarin uploadnya saya, permohonan saya KTP yang pindahan Pak, kalau boleh langsung sinkron dengan operator KTP, dari operator kecamatan ke KTP, sehingga kami tidak upload lagi dengan operator KTP. Baru Pak, untuk penjemputan KTP, kalau boleh Pak, di sistem mobile per kecamatan hari tanggal 8, itu sudah ada di kami Pak. Karena mengenai pemilihan sekarang harus punya KTP, wajib pilih Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Nana. Masih ada lagi? Kalian kita tampung karena ini teman-teman teknis standby untuk menjawab. Silakan hand raise katakannya, atau mengklik icon hand raise, atau bisa langsung kasih tangan. Belum ada ya? Oke, baik. Tadi mengenai perubahan persyaratan bagi warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang akan melangsungkan pernikahan, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ini sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu perempuan berusia minimal 16 tahun, laki-laki 19 tahun, maka di Undang-Undang terbaru ini sudah diperbaharui, untuk laki-laki dan perempuan itu batas minimalnya harus berusia 19 tahun. Apabila masyarakat yang berada di bawah usia itu akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan, maka harus memiliki dispensasi dari pengadilan agama. Untuk kami pencatatannya adalah
sebagai persyaratan untuk mendapatkan kartu keluarga, sehingga yang kami butuhkan adalah buku nikah atau akta perkawinannya. Proses perubahan umur ini adalah menjadi tanggung jawab dinas teknis dan kewajiban kita semua untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya rasa seperti itu dari saya. Hadir juga ini saya lihat yang paling ganteng dengan kopiah keranjangnya, Pak Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Bapak Teguh Budi Santoso, sudah mulai siap untuk menjawab dengan gayanya. Dipersilakan Pak Kabid melengkapi jawaban kami. Mikrofonnya Pak, diklik yang sudut bawah. Oke. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Nanang tadi sudah cukup jelas dari Bapak Kepala Dinas berkaitan dengan regulasi tentang undang-undang perkawinan. Seperti itu. Harus ada dispensasi dari pihak pengadilan agama, kemudian dilangsungkan perkawinan. Nanti ketika sudah cukup umur, biasanya itu diterbitkan dispensasi itu dibawa ke KUA, diterbitkan buku nikahnya kepada mempelai itu. Nah, itu untuk menjaga jangan sampai nanti anak lahir duluan. Kalau tidak ada dispensasi dilangsungkan, ya itu pelanggaran secara administrasi. Nanti anak lahir kemudian tidak punya dispensasi, adminduknya jadi hanya anak seorang ibu. Seperti itu tambahan saya, Pak. Terima kasih. Jadi Pak Kabid pada dasarnya untuk akta kelahiran itu bisa ada 4 model ya Pak Kabid ya. Jadi yang lengkap ada buku nikah atau akta perkawinan, itu nama ayah dan ibu dicantumkan. Kemudian yang kedua Pak Kabid, ketika terkawin secara nikah secara siri, tercatat secara agama, maka itu keluarnya adalah anak dari bapak ibu tapi ada tulisan kawin tidak tercatat gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika dia menikah tidak tercatat, maka akan keluar akta kelahirannya sebagai anak seorang ibu. Yang keempat, ketika tidak diketahui kedua orang tuanya, maka tidak akan tercatat nama ayah dan ibunya. Ya, kalau tidak salah begitu model untuk akta kelahiran. Ya Pak Kabid ya. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya mengenai barcode dalam akta kematian yang kurang jelas terbaca, sehingga ini menimbulkan komplain daripada instansi lembaga yang menggunakan layanan dokumen adminduk. Dan untuk kasus ini memang baru kami dengar, baru kami ketahui, karena selama ini terformat untuk dokumen adminduk secara TTE itu tidak ada masalah karena kita cetaknya di atas kertas HPS dan sudah terformat langsung dari Dirjen Dukcapil. Mungkin hadir di dalam web ini ada Pak Wawan Kasih Pihak, Kepala Bidang Pihak. Nah, karena Pak Kabid pihak sementara mengikuti BIMTEK untuk ADB, akan dilengkapi jawaban saya tadi oleh ini yang paling ganteng juga di dinas, tokoh muda kita, Pak Haji Yudi Sahrain, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Identitas Penduduk. Pada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Kadis atas kesempatannya. Salam Dukcapil, salam Gisa, asik sekali. Nah, seperti itu jargon kita.
Untuk Pak Mat di Desa Pilolalenga terkait dengan barcode akta kematian yang tidak bisa terbaca, kalau menurut kami ini sebenarnya persoalannya hanyalah pada saat ketika kemudian kita mencetak akta kematian diharuskan atau dipastikan bahwa dia dicetak di kertas A4 ukuran 80 gram. Karena pernah ada kejadian seperti ini, barcode-nya tidak terbaca, ternyata hanya dicetak di kertas biasa. Untuk itulah kemudian Kemendagri mensyaratkan untuk pencetakan dokumen kependudukan itu harus dicetak di kertas A4 ukuran 80 gram. Sehingga pembacaan barcode-nya itu bisa dapat terbaca dengan jelas. Saya rasa ini kalau kemudian dilakukan dengan baik dan benar, saya rasa tidak ada hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan seperti tidak terbaca barcode dan lain sebagainya. Demikian mungkin tambahan dari saya, Pak Kadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan ini bisa dimaklumi oleh teman-teman petugas regis dan kasih pemerintahan, karena secara teknis mungkin ini yang perlu kita belajar secara bersama-sama, bagaimana cara mencetak dokumen adminduk di atas kertas KPS. Kertas KPS yang ukurannya 4, jangan lupa 4, yang beratnya 80 gram. Yang berikut pertanyaan berasal dari Pak Nanang di Mongilo ya? Hah? Langgula. Langgula. Terima kasih Pak Nana. Jadi permasalahan tadi yang ditanyakan adalah mengenai persyaratan untuk mendapatkan kartu keluarga ketika pindah datang, dan juga dipersyaratkan untuk mendapatkan KTP elektronik karena ada perubahan elemen data karena pindah masyarakat tersebut, sehingga harus dirubah. Beliau minta untuk uploadnya sekaligus, ya. Nah, memang ini Bapak Ibu sekalian, kita punya layanan yang namanya 3-in-1, 4-in-1, 6-in-1, bahkan ada yang 7-in-1. Ya. Nah, layanan-layanan ini yang harusnya memang dikomunikasikan oleh teman-teman untuk bisa dikeluarkan secara sekaligus. Memang ada keterbatasan kami karena pencetakan KTP elektronik itu dilaksanakan oleh petugas tersendiri, dan dalam aplikasi online pun itu disendirikan dari aplikasi layanan yang ada, atau operatornya ditangani oleh masing-masing operator, sehingga kadangkala ini miskomunikasi. Jadi persyaratan yang dikirimkan untuk pindah datang, perubahan data di kartu keluarga sudah terpenuhi. Nah, ketika akan dicetak KTP elektroniknya, itu operator yang melakukan pencetakan, itu bukan lagi operator yang menangani kartu keluarga. Karena keterbatasan ini, dan kami menjadi masukan kami ke depan agar bagaimana ini bisa terintegrasi yang secara online, maka insya Allah kita akan menambah fasilitas untuk mendukung agar pelayanan terintegrasi ini bisa juga kita lakukan secara online. Kalau misalnya itu dilakukan secara offline, biasanya itu langsung dihandle oleh satu orang di semua loket yang ada, sehingga semua dokumen yang 3-in-1, 4-in-1, 6-in-1, bahkan sampai 7-in-1 itu hanya butuh satu dokumen persyaratan. Semua dokumen ikutan lain yang dibutuhkan itu akan bisa diterima oleh pemohon. Nah, ini mungkin jawaban kami, mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman dari dinas ini yang masih ada. Pak Kabid Dahbud. Pak Kabid Dahbud turun melakukan perekaman ya. Kemudian mungkin ada Pak Pak Marwan ada? Silakan mungkin Pak Teguh bisa
Ini ada kasih siap ya Pak Agus. Silakan dijawab Pak Agus mengenai dokumen yang harus dikirimkan berulang kali. Satu sisi kadang-kadang di desa signalnya terbatas, dan bahkan masyarakat memberikan untuk pulsa ya, begitu ya, pulsa data ya, Pak Anang ya. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menyangkut pertanyaan bahwa sering berulang kali dokumen yang dicetak, bahwa alasan yang pertama yaitu dengan adanya edaran Dirjen tentang penggunaan belangko atau kertas security credit. Penggunaannya sampai tanggal 1 Juli. Di satu sisi ada pekerjaan yang belum selesai, yaitu melalui pelayanan online yang belum sempat tercetak, sehingga kita dengan memacu waktu sampai tanggal 1 Juli belum ada yang belum tercetak, sehingga kita cetak setelah 1 Juli, tapi masih mengambil ajuan yang sebelum 1 Juli. Sehingga kita mengeluarkan dokumen itu tidak melihat yang sudah pernah dicetak atau belum. Yang jelas kita mengeluarkan yang ajuan sampai 1 Juli, sehingga ada dokumen yang sudah dicetak langsung atau diurus langsung oleh masyarakat di kantor, ada yang diurus lewat online, sehingga kita bisa melihat itu. Hanya ada yang dicetak double atau berulang kali. Ini yang utama yang sehingga kita melakukan pencetakan ganda. Kalau kita melihat meneliti satu persatu mungkin tidak ada waktu lagi, makanya kita mencetak sesuai kita ambil secara gelondongan dari sistem database dan kita melihat yang sudah pernah dicetak atau belum. Makanya terjadi pencetakan berulang kali. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Beliau ini terpilih sebagai agen perubahan di lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang selalu memberikan contoh kepada seluruh pegawai bagaimana kinerja terbaik, bagaimana menerapkan disiplin, dan tentu juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan online yang sudah kita mulai sejak bulan Maret. Bulan Maret karena pandemi kita sudah mulai mengoptimalkan pelayanan secara online. Sehingga pencetakan dokumen adminduk kita pun sudah menggunakan kertas HPS. Di satu sisi, di tingkat pusat itu diberlakukan mulai tanggal 1 Juli. Sehingga memang ada kendala pada saat pencetakan kita yang dicetak oleh Bapak Ibu pemohon, itu di atas kertas HPS, tapi belum ada logo Garudanya. Karena di kantor Dukcapil juga kita masih mencetak dokumen adminduk secara offline, sehingga dia harus menggunakan settingan ada Garudanya.
tanpa Garudanya, karena di security printing itu sudah ada gambar Garuda. Nah, untuk mengantisipasi dokumen HPS yang tidak tercetak logo Garudanya, maka kami mencetak kembali itu di atas kertas security printing. Ini Desa Pilolalenga mengangkat kertas, mungkin ada pertanyaan? Kami persilakan. Jadi saya rasa itu jawaban kami ya. Ya, silakan menunggu Bapak Ibu dokumen yang sudah dicetak di atas kertas security printing yang pengajuannya bulan Maret sampai dengan tanggal 30 Juni ini sementara kita distribusi kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian juga untuk KTP elektronik. Kami kemarin menerima penawaran dari PT Pos untuk delivery dokumen dengan cara COD. Jadi dokumen diterima oleh masyarakat, kemudian itu oleh masyarakat membayarnya kalau tidak salah Rp10.000. Ya, ini masih kita bahas dan akan kita mintakan persetujuan. Kalau masyarakatnya berkenan untuk membayar langsung ke PT Pos atau kurir yang mengantarkan, maka dokumen akan kita kirimkan melalui PT Pos dengan model COD. Barang diterima kemudian dibayar oleh masyarakat dengan harga Rp10.000. Sekarang menumpuk di kami KTP elektronik dan juga dokumen lainnya yang harus dikirimkan kepada Bapak Ibu. Tetapi karena kami juga sekarang lagi sibuk dengan perekaman KTP elektronik yang secara roadshow dari desa ke desa, sehingga kadangkala masyarakat Bapak Ibu, para petugas register komplain kapan mau diantarkan. Karena memang kami sumber daya terbatas, tidak boleh semuanya turun dan terbagi. Kalau dimungkinkan dan disetujui, kita akan menggunakan jasa PT Pos Indonesia untuk pengiriman COD. Baik Bapak Ibu, Desa Pilolalenga ini tadi mengangkat tangan, silakan ada pertanyaan? Ya. Iya Pak, terkait penjemputan dokumen KTP elektronik itu Pak, apa kira-kira dibolehkan tidak jika kami petugas register desa melampirkan surat kuasa dari kepala desa untuk menjemput KTP yang berasal dari desa tersebut, Pak. Mohon izin. Hanya itu pertanyaan kami, Pak. Dan kami bisa untuk baik. Untuk penjemputan ini memang harus membawa surat kuasa bagi yang menjemput, itu bukan pemilik yang tertera dalam KTP elektronik. Pun kalau misalnya dijemput oleh petugas register atau kasih pemerintahan, maka silakan dibuat suratnya dan nanti kita akan berikan dokumennya kepada Bapak Ibu petugas register yang menjemputnya di Disdukcapil Kabupaten Gorontalo. Ada lagi yang bertanya? Ya, kemudian saat ini kami sementara melakukan perekaman di desa-desa. Hari ini di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga. Kepada Bapak Ibu petugas regis, kasih pemerintahan, kami sampaikan bahwa desa-desa yang sudah dilayani perekaman, maka secara otomatis pemohon itu atau mereka yang sudah wajib KTP yang sudah direkam, maka sudah masuk dalam kategori PRR atau data yang sudah siap dicetak. Mengingat keterbatasan alat kami, alat cetak kami yang hanya ada 2 printernya, satu hari satu printer itu hanya mampu untuk mencetak 200 keping. Jadi satu hari 2 alat kita bisa mencetak 400 keping. Di satu sisi, selain mencetak yang status PRR karena perekaman di desa-desa, di kantor pun setiap harinya banyak yang datang untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektroniknya, baik untuk perubahan elemen data, KTP hilang, dan lain sebagainya. Siang tadi Pak Bupati ketika kembali menyaksikan begitu banyak masyarakat yang berkumpul di ruang tunggu pelayanan, maka beliau menyampaikan
sebaiknya ini protokol kesehatannya diterapkan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan dengan persyaratan-persyaratan yang saya lihat ramai sekali di grup lain dari kemarin tadi pagi mengenai jaringan yang tidak bisa cetak dan lain sebagainya. Silakan dikemukakan. Hari ini juga ada Pak Petra ya. Pak Petra. Ya, ada Pak Petra dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bergabung bersama kita. Hingga keluhan-keluhan Bapak Ibu ini bisa akan didengarkan oleh pejabat dari pusat dan mungkin ada advice dari beliau. Terutama tadi mengenai barcode akta kematian yang ketika dicetak itu tidak begitu terbaca oleh instansi lembaga yang membutuhkan atau menggunakan layanan. Apakah itu memang ada kesalahan dalam pencetakan atau mungkin ada perbaikan sistem dari tingkat pusat? Mungkin Pak Petra bisa menyapa teman-teman kami yang hadir saat ini di Zoom meeting dan juga di live streaming Facebook, Instagram, dan juga YouTube di Sukcapil Kabupaten Gorontalo. Kami persilakan Pak Petra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini kami tadi pakai masker karena memang sedang di kantor juga berdempet-dempetan dengan rekan kiri dan kanan. Baik Pak Kadis dan rekan-rekan teman-teman Dukcapil, juga para masyarakat, terkait dengan barcode tadi Pak Kadis, benar disampaikan oleh rekan kita tadi, hal ini bisa terlaksana dengan baik memang apabila tintanya bagus, kertasnya sesuai, dan di-print dengan baik gitu. Hal itu sudah tadi terjawab dengan baik Pak Kadis, benar sekali. Disarankan menggunakan A4 HPS 80 gram supaya nanti bisa tercetak dengan baik gitu. Demikian Pak Kadis. Terima kasih Pak Petra. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang kami hormati, alhamdulillah untuk layanan online kita sejak bulan Maret sampai dengan saat ini sudah bisa maksimal dan terjadi tren peningkatan penggunaan website online maupun dalam aplikasi Android kita. Terdata ini setiap bulannya terjadi peningkatan penggunaan. Dari bulan Maret itu hanya sekitar 44 orang masyarakat ataupun pemohon yang menggunakan layanan online kami. Kemudian pada bulan April itu meningkat menjadi sekitar 200-an, 273 pemohon. Kemudian bulan Mei itu melonjak menjadi 4.401 orang. Kemudian bulan Juni itu juga sekitar 4.000-an yang menggunakan layanan online kami. Juli, Agustus, September, Oktober itu pun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Artinya masyarakat sekarang sudah diberikan kemudahan, tidak harus datang lagi ke kantor Dukcapil, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
tetapi hanya cukup dengan menggunakan fasilitas IT dalam genggaman, maka seluruh dokumen Adminduk bisa dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo. Ya. Demikian Bapak Ibu, masih ada lagi yang akan disampaikan? Teman-teman sekalian? Ada yang ingin dipertanyakan? Ya, Pak Nanang kembali dari Iya, saya kembali Pak. Mengilo. Langgula. Silakan. Langgula Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang perekaman mobile, karena di kami itu Pak ada sekitar 20 lebih orang yang pemula untuk melakukan perekaman. Sehingga kami minta mobilenya di Batu Apante itu boleh Pak dikhususkan di Desa Lamu Pak. Kemudian yang kedua Pak, ini untuk kesejahteraan para kasis pemerintahan atau petugas regis yang namanya Pak. Jujur Pak, di kami itu sulit sekali Pak dengan adanya jaringan Pak. Karena kita tahu bersama bahwa hari ini saya melakukan meeting Zoom ini di rumah tetangga Pak, bukan di kantor desa. Dan saya melakukan meeting Zoom ini dengan sistem WiFi Pak, sistem voucher. Sehingga untuk 10.000 itu Pak tidak cukup. Jadi kebetulan saya nambah lagi. Kalau bisa Pak perjuangkan untuk kami petugas regis maupun kasih pemerintahan. Kalau boleh Pak operasionalnya itu Pak. Kalau bisa. Karena memang ini menjadi tanggung jawab atau tupoksi kami sebagai kasih pemerintahan. Tapi di luar itu juga Pak, kami bukan berarti kami minta jasa. Jujur Pak, di pemohon untuk penginputan berkas KK maupun akta Pak, mereka memberikan jasa, kalimat mereka jasa untuk uang voucher Pak. Sehingga kami ketika kami menerima apakah ini salah buat kami atau benar. Kami minta penjelasannya dari Pak Kadis. Terima kasih. Yang lain, silakan kita jawab sekalian. Saat ini juga sudah bersama kami Kabid Piat, Bapak Wawan Lengkuano ST, yang bertanggung jawab Pindah Sidoarjo. Silakan, Pak Pendeta. Selamat silakan. Siang Pak. Selamat siang Pak Pendeta. Ya, yang ini dari Sidoarjo mungkin kelihatannya mungkin berbeda ya di layar. Saya tidak di kantor desa. Mungkin sama juga dengan teman-teman petugas regis. Mungkin jaringan saat ini WiFi kurang baik. Jadi di beberapa desa yang pasang WiFi itu tidak bagus. Nah, ini mungkin menjadi pemikiran ke depan. Ya, saya berpikir bahwa Dinas Capil sudah maju, sudah luar biasa. Memang dari awal tahun 2000 kita sudah mempersiapkan hal itu. Tapi mungkin kita juga pertimbangkan dengan jaringan yang ada sekarang. Dengan juga SDM yang bagi petugas regis juga perlu mungkin ditambah juga dari dinas-dinas, sehingga setiap terjadi persoalan waktu penguploadan, waktu jaringan error, ini mungkin menjadi kendala terbesar. Dan satu pemikiran juga, saya kadang berpikir begini, apakah data penduduk itu penting? Seberapa pentingkah data penduduk ini? Sehingga jaringan menurut saya harus diutamakan. Jadi saya berharap dari dinas bisa menyampaikan kepada Bapak Bupati mengenai jaringan yang ada di setiap desa. Jaringan setiap desa ini apakah ini penting? Jika ini penting, bisa dimohonkan
jika dimohonkan ke bupati atau pihak pemerintah di atas untuk bisa mengadakan jaringan ini dengan baik. Mungkin kalau kita lihat dulu ada namanya pakai satelit. Nah, ini mungkin bisa dipikirkan kembali atau bagaimana caranya supaya jaringan kependudukan ini supaya cepat teratasi. Jadi ini yang menjadi kendala di setiap desa, selalu persoalannya jaringan. Dan juga ini juga selalu jadi keluhan apakah ditangguhkan kepada petugas regis. Karena mungkin ada yang pakai datanya sendiri. Sedangkan ini adalah pekerjaan kepemerintahan. Ya, ini mungkin saran saya mungkin dipertimbangkan ke depannya. Saya yakin dan percaya ini sudah baik, tetapi alangkah baiknya jika bekerja sama dengan pihak tertentu dengan pengadaan jaringan internet yang lebih baik, Pak. Jadi jaringan internet. Jadi saya berharap dari dinas bisa berkomunikasi mungkin dengan pemerintah desa. Saya pikir dengan pemerintah desa bagaimana kadang kami yang petugas regis ngeluh ke kepala desa supaya menganggarkan jaringan. Sementara dari dinas juga mungkin hanya mendorong kami. Jadi kalau seandainya ada dari dinas memberi wewenang masukan secara langsung ke desa supaya mengadakan jaringan ini lebih baik, mungkin bisa dianggarkan atau bagaimana. Istilahnya sama seperti di bawah dulu kayak kami memohon kayaknya supaya dianggarkan, tetapi alangkah baiknya itu dari atas mengomando sebenarnya kepala desa atau bagaimana, Pak, tolong anggarkan ini penting. Jadi saran saya mungkin seperti itu, mohon di jaringan tolong terus diperbaiki supaya ketika kami mengupload jadi error, masyarakat menunggu, kami yang jadi kena sasaran. Terus yang kedua, saya agak kurang merasa pas ya kalau itu tadi seperti yang Bapak katakan, kalau pengiriman melalui COD ya, melalui COD karena masyarakat itu menuntut ke petugas regis ya. Ketika kami mengupload, masyarakat itu datangnya ke kami. Pasti mereka mempertanyakan ke kami juga, barangnya mana, kakaknya mana, apakah kami jawaban kami tunggu COD, barang nanti dikirim oleh pos, apa seperti itu. Jadi lebih baik koordinasi dengan petugas regis tentang barang-barang karena kami yang bertanggung jawab. Jadi mungkin lebih baik serahkan saja kepada petugas regis, karena petugas regis yang tahu orang itu, petugas regis yang menanggung akan hal itu, mau dia baik atau tidaknya. Ketika dokumen itu salah, petugas regis yang akan dicari. Jadi harapan saya langsung saja kalau mengenai barang dari Capil, petugas regis yang bertanggung jawab. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Ada lagi yang lain sebelum kita jawab? Pak Liston, ada hand raise. Silakan. Ya, Pak Liston Kule. Ada pertanyaan ini atau lagi bolak-balik?
Angkat tangan atau bertanya, Pak Dison? Tidak. Ini angkat tangan Pak Teguh ini. Ada lagi yang lain, petugas regis? Kita fokus pada persyaratan ya, standar pelayanan tadi. Persyaratan untuk dokumen Adminduk yang belum dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana prosedur, mekanisme, dan sistem untuk bisa mendapatkan produk dokumen Adminduk tadi. Kemudian bagaimana cara pengaduan layanannya. Kita fokus dulu di situ. Untuk episode pertama ini, kita bedah bersama mengenai standar pelayanan dokumen Adminduk. Silakan kalau masih ada lagi yang mau menyampaikan saran, bertanya. Saya berharap nanti dicurahkan di Zoom supaya di grup lain itu tidak banyak lagi yang bertanya. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan dari 3 orang peserta Zoom kita hebohkan dulu suasana kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Dukcapil menyapa masyarakat. Asik. Baik, mengenai perekaman. Perekaman ini kita mengejar sekitar kurang lebih 9 ribuan wajib KTP yang belum terekam datanya. Dan kami sudah memberikan kesempatan kepada seluruh desa untuk mengajukan jadwal atau mengajukan diri untuk menjadi lokasi pelaksanaan perekaman KTP elektronik. Dan alhamdulillah itu yang terdaftar, yang mendaftar di kami dari 205 desa kelurahan ada 76 desa yang siap menjadi tuan rumah untuk melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik. Mengapa ini kami minta dari desa? Karena belajar dari pengalaman, kadang-kadang ketika kami yang menjadwalkan, difokuskan di kecamatan, maka respon daripada desa maupun kecamatan itu kurang untuk menghadirkan para masyarakat yang membutuhkan dokumen Adminduk ataupun untuk pelayanan perekaman. Namun kalau misalnya desa itu yang meminta, maka bisa dipastikan bahwa desa itu akan siap untuk menghadirkan masyarakat dalam rangka pelayanan dokumen Adminduk maupun pelayanan perekaman KTP elektronik. Khusus tadi untuk Pak Nanang ya dari Batuda Pantai, Lamu, kalau memang meminta silakan mendaftarkan diri di grup line dan kita akan melakukan perekaman ini sampai dengan tanggal 8. Sampai dengan tanggal 8 Desember ya, akan terus kita lakukan perekaman. Sekiranya Bapak Ibu Kepala Desa atau petugas register desa itu tidak mendaftarkan diri, maka Bapak Ibu bisa bergabung di desa-desa terdekat yang menjadi lokasi pelaksanaan perekaman. Dan untuk perekaman ini memang membutuhkan signal yang kuat, bukan saja signal yang bagus, tapi signal yang kuat, terutama jaringan Telkomsel. Karena kita menggunakan fasilitas M2M. Dan kami sudah meminta ke Pak Petra di pusat untuk tambahan M2M. Alhamdulillah sampai saat ini belum terpenuhi. Dan untuk menyikapi itu, kami membuat aplikasi VPN yang tidak menggunakan M2M. Jadi sekarang ini Pak Petra juga kami laporkan alat perekaman yang pernah dulu dibagikan di kecamatan-kecamatan, karena kami melihat banyak yang sudah tidak layak pakai, kemudian memang sudah lama tidak digunakan. Beberapa waktu yang lalu dalam rangka untuk membackup pelaksanaan perekaman wajib pilih atau wajib KTPL, ini alat-alat ini kita tarik ke kabupaten. Dan ada beberapa alat yang masih boleh digunakan, itu kemudian kami combine, dan kita buat sistemnya tanpa menggunakan M2M. Ada 3 klien yang bisa digunakan untuk perekaman KTP elektronik. Daripada kami menunggu dari Pak Petra, belum datang bantuan M2M-nya, jadi kami membuat
terobosan seperti itu mudah-mudahan tidak melanggar ketentuan Pak Petra. Jadi yang penting desa punya signal apa saja, tidak harus Telkomsel. Kalaupun desa punya Wi-Fi desa yang menggunakan jaringan internet desa, maka bisa langsung kita gunakan untuk perekaman desa. Tetapi yang penting desa menyampaikan, menginformasikan bahwa di desa itu tidak ada jaringan Telkomsel, sehingga peralatan yang kami bawa adalah peralatan yang bisa connect ke Wi-Fi desa dan tembak ke VPN kantor untuk pelaksanaan perekaman KTP elektronik. Kemudian yang berikutnya mengenai petugas register desa, bagaimana kesejahteraan daripada kasih pemerintahan maupun petugas register desa, mengenai signal, kemudian tadi ada mengenai tata cara pengiriman dokumen Adminduk. Ini nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Pak Kabid Piak, Pak Wawan Lengkuano ST. Tetapi sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk petugas register desa itu diangkat berdasarkan Permendagri nomor 119 tahun 2017. Pada pasal 8 itu jelas bagaimana tata cara pengangkatan, maaf pada bab 3 pasal 18 itu sangat jelas bagaimana pengangkatan petugas register desa. Kemudian juga untuk menindaklanjuti itu di tahun 2018 kami melalui pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran yang menjadi acuan bagi para kepala desa, ketua BPD untuk memberikan alokasi anggaran membantu dalam rangka untuk pemutahiran data penduduk yang memang dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Kemudian mengenai signal ini di kabupaten memang ada beberapa titik yang namanya black spot, memang sama sekali tidak ada jaringan. Nah, bagi desa-desa yang tidak punya jaringan, kemudian bagi masyarakat yang tidak bisa menggunakan IT, maka di kantor itu tetap kami layani secara manual. Nah, akan dibantu untuk dipenuhi kebutuhan administrasinya, administrasi dokumen kependudukannya. Sehingga kalau itu menjadi kendala, signal silakan di masyarakatnya diarahkan ke Dukcapil Kabupaten Gorontalo atau menunggu jadwal pelaksanaan kegiatan LIDA. Bapak Ibu mungkin sudah tahu program kami LIDA pada sebelum pandemi itu selalu kita lakukan, yaitu layanan identitas datang antar. Nah, ini yang karena kondisi pandemi sementara waktu masih kita hentikan. Tetapi untuk perekaman dengan protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Kalau untuk COD, ini baru tawaran dari PT POS untuk bekerja sama pengiriman dokumen Adminduk dengan jasa Rp10.000. Kalau tidak Bapak Ibu tidak siap, maka boleh menggunakan perjalanan dinas desa masing-masing. Kami siap untuk menandatangani di kantor. Bapak Ibu bisa datang menjemput dokumen Adminduknya. Pada awal-awal bulan kami memang mengalokasikan anggaran untuk pengiriman dokumen Adminduk, tapi pada bulan Agustus September itu sudah terpenuhi semuanya. Sehingga ada dua alternatif. Bapak Ibu bisa menjemput langsung di Dukcapil, atau Bapak Ibu menunggu ketika kami turun melakukan perekaman. Maka dokumen KTP yang sudah kita cetak itu bisa kita serahkan di kecamatan, lokasi pelaksanaan perekaman elektronik, KTP elektronik. Untuk melengkapi jawaban saya, secara teknis ini akan disampaikan oleh penanggung jawab pihak, yaitu Bapak Wawan Lengkuan. Kami silakan. Ya, jadi yang dari Pak Pendeta tadi mungkin sesuai undang yang kita pengetahuan saya ada di Undang-Undang Desa. Di Undang-Undang Desa itu menyatakan bahwa anggaran ada di desa, ada pasal yang menyebutkan bahwa wajib untuk dianggarkan sebagai dialokasikan untuk internet yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat di desa. Nah, dokumen kependudukan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat di desa, masyarakat.
sebagai apa namanya identitas lagi seperti akad kelahiran. Jadi ini adalah kebutuhan masyarakat. Di dalam undang-undang desa disebutkan bahwa anggaran desa juga dialokasikan untuk internet desa apabila memang sudah bisa dimungkinkan untuk diakses oleh internet ke desa itu. Mungkin demikian dari saya. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabid Piat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kabid Piat. Ya. Beliau meninggalkan forum Diklat ya, karena untuk membersamai Bapak Ibu sekalian di forum Zoom kita hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin sampaikan, mungkin kita perlu advice dari Pak Petra kembali tadi mengenai COD untuk dokumen Adminduk. Penawaran dari PT Pos seperti itu, jadi dokumen yang sudah dicetak di kantor Dukcapil seperti KTP elektronik dan KIA ini dikirimkan kepada masyarakat atau pemohon dengan biaya itu dibebankan kepada pemohon Rp10.000 dan dibayarkan pada saat dokumennya diterima oleh masyarakat. Kemudian juga tadi kasuistik tadi Pak Nanang ya, karena signal tidak bagus, dia sudah membantu masyarakat ataupun di desa tidak ada jaringan internet, ini memberikan voucher pulsa data 10.000 kepada beliau. Apakah itu termasuk pelanggaran pungutan liar atau seperti apa menurut pandangan Pak Petra kepada beliau? Kami silakan bisa memberikan advice kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Kadis atas kesempatan. Menarik sekali diskusi hari ini Pak Kadis. Memang sebagian dapat terjawab dengan normatif, namun memang tidak dapat dipungkiri memang segala sesuatunya memang harus didasarkan dengan kebiasaan masing-masing masyarakat di setiap daerah gitu. Seperti halnya tadi yang didiskusikan dari bottom up, bawah ke atas, itu diingatkan dulu. Mohon maaf ini jadi berisik. Mudah-mudahan sudah clear. Seperti halnya tadi terkait dengan COD tadi, satu sisi memang dari Dukcapil memang berupaya untuk bagaimana kita membahagiakan masyarakat begitu Pak. Kita coba berbagai cara, kita berinovasi, bagaimana pelayanan ini semakin dekat kepada masyarakat. Seperti jargon kita bagaimana membahagiakan masyarakat begitu. Pemikiran kita dengan kerjasama dengan PT Pos akan memastikan dokumen penduduk ini langsung datang kepada si yang bersangkutan begitu. Itu pemikiran awalnya. Tapi ternyata memang setelah mendengar dari masukan teman-teman dari bottom up ini, ya tidak ada salah juga memang Pak Kadis. Ternyata mungkin kebiasaan norma itu efektif ketika memang berbanding lurus dengan kebiasaan masyarakat lokal begitu Pak. Kadang memang norma tidak menjadi efektif ketika tidak berbanding lurus dengan kebiasaan masyarakat setempat gitu. Ternyata mendengar masukan dari teman-teman dari bottom up ini, masyarakatnya malah kecewa. Bukan kecewa, maksudnya masyarakatnya lebih tidak merasa terlayani dengan baik ketika dengan PT Pos, ataupun dengan PT apapun. Prinsipnya ada perusahaan atau badan hukum yang mengantarkan. Saya juga berpikir apakah demikian. Ternyata memang ya mungkin juga sebagai masyarakat karena kenalnya dengan para petugas register, mintanya langsung ke petugas register begitu. Saya juga berpikir juga tadi, oh iya mungkin jangan-jangan memang beda-beda kebiasaan di setempat di setiap wilayah begitu. Ya benar Pak Kadis tadi yang Pak Kadis sampaikan
jika memang teman-teman register ingin mengambil, ya memang dipersilahkan juga Pak Kadis ya. Tidak ada masalah gitu. Nanti ya sudah, mereka nanti bisa koordinasi ke Dukcapil, asalkan bisa dipastikan prinsipnya, dasar berpikirnya dokumen itu memang harus sampai kepada yang bersangkutan. Itu prinsipnya. Dokumen kependudukannya harus sampai kepada petugas yang sampai kepada masyarakat yang bersangkutan. Itu yang harus kita garis bawahi bersama-sama Pak Kadis. Kemudian terkait dengan tadi anggaran, benar juga disampaikan oleh Pak Wawan tadi, kami tadi ingin mencermati kembali undang-undang desa yang disampaikan tadi. Saya kira benar juga kalau memang secara norma memang diatur demikian, ada kewenangan desa untuk untuk mengatur penganggaran untuk pelayanan sifatnya dasar tadi Pak Wawan ya. Saya kira itu, tapi kami coba analisa kembali dengan mencermati kembali tadi norma-norma yang terkait dengan undang desa tadi Pak Kadis. Termasuk juga dengan pertanyaan beberapa teman-teman dari bottom up juga ini, saya kira hal yang sama terkait dengan pungli, gratifikasi begitu ya, terkait pulsa dan segala macam. Memang ada hal serupa masuk dari beberapa kali kita mengadakan pertemuan secara live ini ke berapa kali, ke 2 atau 3. Memang ada beberapa pertanyaan serupa, tapi memang Pak Kadis kami coba lagi sedang analisa ini terkait dengan beberapa pertanyaan serupa tadi, terutama dengan pungli tadi. Apakah memang masuk ranah gratifikasi, ranah pungli, ranah calo segala macam. Kami lagi coba analisa. Izin Pak Kadis, mohon maaf ini mungkin nanti ini kan baru pertemuan pertama Pak Kadis ya. Nanti kami kira ada sesi-sesi ke-1, ke-2, ke-3 seterusnya gitu. Memang sesi pertama kita lewati dengan apa adanya dulu gitu. Kita mencoba menampung apa sebenarnya keluhan di bawah ini. Nanti sebagai bahan mungkin salah satunya analisa Pak Kadis untuk pertemuan berikutnya. Termasuk tadi kami coba merampung beberapa keluhan-keluhan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pungli dan gratifikasi. Mungkin sementara seperti itu Pak Kadis, sambil nanti kami juga berdiskusi hasil dari masukan dari teman-teman bottom up ini. Sementara itu Pak Kadis, terima kasih. Terima kasih Pak Petra dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mengenai honor petugas regis ataupun tambahan seteran untuk para kasih pemerintahan desa, ini akan spesifik kita bedah pada episode kedua Dukcapil Menyapa Masyarakat. Kami akan menghadirkan pejabat terkait di bidang itu, yaitu Kepala Dinas PMD Kabupaten Gorontalo, dan juga mungkin berkenan Sekretaris Daerah akan bisa memberikan pemahaman kepada kita semua. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, ada beberapa yang menanyakan langsung kepada saya di WA Group maupun Japri mengenai bagaimana status daripada petugas register desa. Saya baru mengirimkan mengenai regulasinya, saya belum banyak berkomentar karena memang sampai dengan saat ini pun kami belum mendapatkan kepastian dari pemerintah daerah apa yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi bahan telaah pada Pak Petra dan teman-teman di pusat mengenai adanya undang-undang yang mengatur tentang pengolahan keuangan desa, yang juga di situ mengatur tentang pemutahiran data kependudukan yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, di mana dibolehkan untuk dibiayai oleh dana desa. Akan tetapi di Permendagri 119 tahun 2017 untuk pengangkatan petugas register ini utamakan bagi pegawai negeri sipil.
atau P3K dan diusulkan oleh kepala desa, di-SK-kan oleh bupati. Dengan model seperti ini maka otomatis pembiayaan itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena SK-nya adalah SK bupati. Tetapi di satu sisi di Undang-Undang Desa memungkinkan mereka dibiayai oleh desa karena memang mereka bertugas melayani masyarakat di desa dan prosesnya dilaksanakan di tingkatan desa. Sehingga petugas register desa ini boleh dibiayai oleh dana desa. Hanya saja sekarang masih berbenturan dengan Permendagri 119 tahun 2017. Mungkin di episode kedua hari Senin yang akan datang, Pak Petra kami sampaikan ini direncanakan untuk DMM Kabupaten Gorontalo itu dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 11 sampai dengan selesai. Kalau Pak Dirjen mengharapkan minimal 2 kali dalam 1 bulan, maka kami insya Allah akan melaksanakan 4 kali dalam 1 bulan. Mudah-mudahan insya Allah umur panjang dan ada kesempatan Pak Petra bisa bergabung kembali dengan kami pada Senin depan untuk membedah mengenai bagaimana sumber daya manusia dan juga tim pelayanan publik yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo mengcover petugas register dan juga kasih pemerintahan yang ada di 205 desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo. Bapak Ibu yang kami hormati. Yang berikutnya disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pengajuan kartu identitas anak oleh Bapak Ibu sementara masih terpending, belum boleh kami proses mengingat kami kehabisan tinta ribbon karena di luar perencanaan awal, di mana memang diadakan itu ribbon dan ternyata setelah kita melakukan program Saskia, setiap anak sekolah punya KIA, bekerja sama dengan Dikbud dan Kementerian Agama yang mensyaratkan untuk anak dari tingkatan TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA yang umurnya minus 1 hari 17 tahun itu ketika masuk sekolah wajib membawa KIA, maka itu dilakukan secara kolektif. Untuk pembuatannya Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo. Sehingga kemudian membludak permohonan KIA. Dan ini tidak teranggarkan karena di luar perencanaan yang sudah dilakukan pada akhir tahun, sedangkan program ini baru muncul pada bulan-bulan Februari, Maret. Jadi mohon bisa dimaklumi oleh Bapak Ibu. Permohonan itu sudah kami setting. Jadi ketika kita sudah punya tinta ribbon KIA di awal-awal tahun, maka semua langsung akan kita cetak dan akan kita bagikan kepada Bapak Ibu yang sudah bermohon untuk KIA. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini untuk episode 1. Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Gorontalo dengan moto kami adalah pasti bahagia, profesional, akurat, santun, tanpa biaya, bawa hasil riang gembira, pasti bahagia. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan menjadi catatan untuk perbaikan pelaksanaan DMM pada episode yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita yel-yel. Silakan host dibuka speakernya, mikrofonnya semua dibuka. Sudah tahu jawabannya ya, yel-yel kita ya. Dibuka di speakernya, di unmute. Oke, silakan dibuka mikrofonnya, kita yel-yel menutup acara kita pada siang hari ini. Dan ini menjadi jargon untuk Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Gorontalo. Baik, semua Bapak Ibu, Dukcapil menyapa masyarakat. Asik-asik, asik sekali. Terima kasih.
kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.